Halo everyone, di video ini kita akan membuat video turntable animation seperti ini. Jadi tanpa panjang lebar kita langsung saja ke bagaimana kita melakukannya. Di sini saya memiliki satu buah model kuda dan juga tiga lampu sederhana point light. Teman-teman bisa mendapatkan model kuda ini di link yang saya sertakan di deskripsi atau bisa kunjungi Polyhaven. Pertama yang akan saya lakukan adalah menambahkan circle. Kita tekan Shift A, lalu pilih di bagian curve, circle. Oke. Kemudian kita tekan S untuk scale, nanti akan terlihat seperti ini. Kemudian kita juga akan menambahkan kamera. Kita tekan Shift A, lalu kamera. Oke, kita tekan grab. Di sini teman-teman bisa melihat. Saya akan beralih ke top view. Saya menekan numpad 7 atau teman-teman bisa mengaksesnya melalui viewpoint top. Di sini ada numpad 7. Kemudian saya akan posisikan kamera ini persis di posisi di mana lingkaran ini akan mulai. Oke, seperti ini. Saya tekan rotate 90 derajat. Oke. Kemudian saya pergi ke front view. Lalu pastikan kamera ini titik originnya itu sama dengan atau sejajar dengan garis lingkaran yang ini. Oke. Saya turunkan. Kira-kira seperti ini. Jika sudah sejajar, saatnya kita untuk menghubungkan antara kamera dengan lingkarannya, sehingga kamera ini nanti bisa berjalan mengelilingi lingkaran ini. Caranya, pertama kita seleksi bagian kamera terlebih dahulu, kemudian kita tekan dan tahan Shift, lalu klik bagian circle-nya. Oke, nanti di sini kita bisa melihat circle dan juga kamera terseleksi, dan kamera itu berwarna orange. Artinya seleksi yang aktif itu berada di lingkaran yang kuning ini. Jika sudah seperti ini, kita tekan Ctrl P untuk set to parent. Teman-teman pilih follow path. Oke, jika sudah selesai, artinya kita sudah menghubungkan antara kamera dengan circle-nya. Di sini untuk melihat apakah sudah terhubung atau belum, saya akan membuat window baru. Kemudian pada bagian editor type kita ganti menjadi timeline. Di sini ketika saya menggerakkan timeline, teman-teman perhatikan kameranya, maka posisi kameranya sudah mengikuti alur dari lingkarannya. Oke. Kemudian setelah kamera kita mengikuti arah lingkaran, saatnya kita menentukan agar kamera ini selalu mengarah pada kudanya. Caranya adalah kita membutuhkan yang namanya empty object. Kita tekan Shift A sekali lagi. Lalu pada bagian empty, terserah teman-teman mau pilih di antara ini bebas, tetapi saya akan menggunakan plain axis di sini karena lebih mudah. Lalu saya akan resize, oke. Di sini yang empty object ini yang nantinya akan menjadi titik pusat, kamera ini akan selalu menghadap. Kita seleksi kameranya, lalu untuk menghubungkan antara kamera dengan empty object ini, setelah kita menyeleksi kameranya, teman-teman pergi ke Object Constraint Properties di sini, lalu pilih Track to. Oke, pada bagian target, teman-teman klik eyedropper di sini, lalu pilih Empty Object. Oke, jadi di sini sudah ada empty, yaitu objek ini. Sehingga ketika saya menggerakkan objek empty ini, teman-teman
kita bisa melihat kameranya selalu mengarah pada objek empty yang ini. Oke, saya akan tempatkan ini di tengah. Kemudian saya akan masuk ke dalam kamera mode. Saya menekan numpad 0 pada keyboard. Atau teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui view, viewpoint, lalu kamera. Di sini shortcut di saya adalah numpad 0. Oke. Di sini saya akan posisikan, saya akan perbesar circle-nya agar kudanya masuk ke dalam scene seperti ini. Kemudian saya akan sedikit mengangkat lingkarannya. Di sini kita bisa melihat bahwa kameranya sudah mengikuti dari empty object. Oke. Saya akan sedikit naikkan ke atas kudanya. Oke. Jadi ketika saya melihat ininya, pergerakan timeline-nya, kita bisa melihat sekarang kameranya sudah sesuai seperti yang kita inginkan. Selanjutnya adalah mengatur frame dari animasi. Di sini, pada bagian circle, teman-teman klik, lalu pilih Object Data Properties. Pada Path Animation, kita klik, dan pada frame kita ganti menjadi 250 frame. Agar dia 360 derajat bergeraknya kameranya. Oke, setelah framenya ke 250, saatnya kita mengatur sampel dan juga resolusi dari kameranya. Pada bagian render properties, di sini saya akan menggunakan EV, atau teman-teman juga bisa menggunakan cycles. Di sini saya akan menggunakan EV dengan sampling 64, saya rasa cukup. Oke. Lalu setelah itu kita pergi ke bagian output properties. Atau mungkin di sini saya akan menggunakan cycle saja. Oke. Lalu untuk max sample di sini saya akan menggunakan sekitar 300 atau 250 sampel sudah cukup untuk objek seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan denoise agar tidak ada noise yang terrender. Saya kira untuk keterangan lampunya sudah cukup, tidak perlu saya rubah. Kemudian pada bagian film di sini, pastikan kita men-checklist transparan. Oke. Nanti ketika kita merender, hasil rendernya itu belakangnya transparan. Jadi kita bisa menggantinya dengan background yang lain. Jika kita tidak meng-uncheck transparan, nanti belakangnya itu adalah hitam ya. Abu-abu kehitam-hitaman. Setelah menseleksi transparan, saatnya kita ke bagian performance. Di sini, di bagian tiling, sesuaikan saja dengan ukuran atau kemampuan komputer teman-teman, karena nilai dari tile size ini tidak mempengaruhi kualitas dari render. Hanya mempengaruhi lama render saja. Oke. Setelah itu, kita akan pergi ke bagian output properties. Di sini silakan teman-teman memilih outputnya. Saya akan menggunakan kira-kira, kita lihat. Mungkin 1x1 saja ya. Saya akan menggunakan 1500 kali 1500. Oke, nanti terlihat seperti ini. Saya akan dekatkan.
Kemudian pada frame rate saya akan mengganti ke 30 fps. Teman-teman juga bisa menggantinya ke 60 atau disesuaikan saja. Kemudian yang terpenting itu pada bagian output kita memilih format filenya. Di sini saya akan menggunakan FFmpeg video. Oke, untuk encodingnya kita bisa memilih MP4 atau Matroska. Di sini saya akan menggunakan MP4. Kemudian output, folder output di mana file renderer ini nanti akan kita simpan. Saya akan beri di sini render, lalu accept. Kemudian silahkan teman-teman disesuaikan ininya, saya default aja. Yang saya ganti di sini output, lalu ada file format ke FFmpeg, lalu constraint-nya itu MP4, bukan ke Matroska. Kenapa? Karena saya akan mengupload ini ke YouTube. YouTube tidak support untuk Matroska, jadi saya menggunakan MP4. Kita sudah selesai, dan juga pastikan di sini frame start-nya 1 dan end-nya 250, karena di awal kita sudah menyeting pada path animation-nya itu 250 frame. Oke, jika sudah selesai, teman-teman pergi ke bagian render. Di sini pada pojok kiri, pilih render animation. Oke, baik. Jika teman-teman ada pertanyaan atau masih kebingungan untuk merender turntable animation, silakan untuk menghubungi saya di Discord atau komen di section di bawah. Jadi sampai jumpa di tips and trick berikutnya. Saya Farhan, cheers.